Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelin Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil buku yang saya review dengan judul Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam Membentuk Insan Kamil. Di sini ada pendahuluan, yaitu pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang jasmani, akal, dan rohani. Dalam hal ini, iman, Islam, dan ihsan menjadi 3 pilar utama yang saling melengkapi dan menciptakan kepribadian muslim yang utuh. Pendidikan Islam memang mengarah pada pembentukan insan kamil, sebuah konsep ideal tentang manusia yang mencapai kesempurnaan atau keutuhan dalam berbagai aspek kehidupannya. Keseimbangan antara jasmani, akal, dan rohani merupakan fondasi utama yang mencapai insan kamil ini. Selanjutnya yaitu pengertian iman. Iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal. Iman menjadi dasar utama dalam membentuk karakter dan akhlak mulia. Iman itu kayak keyakinan yang benar-benar tertanam di dalam hati kita. Bukan cuma sekedar tahu, tapi kita yakin seyakin-yakinnya sama apa yang diajarkan agama. Tentu keyakinan itu kita ucapkan juga lewat perkataan, misalnya kita mengucapkan kalimat syahadat sebagai bukti keimanan kita. Yang paling penting, iman itu harus kelihatan dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita yakin sama ajaran agama, pasti tindakan kita juga bakal sesuai. Kita jadi lebih rajin ibadah, berbuat baik sama orang lain, jujur, dan punya sifat-sifat baik lainnya. Jadi, iman itu bukan cuma di dalam hati atau di mulut aja, tapi harus dibuktikan sama kelakuan kita. Kalau iman kita kuat, otomatis karakter dan akhlak kita juga jadi bagus. Kayak pohon, akarnya kuat, batangnya kokoh, buahnya juga pasti baik. Selanjutnya ada pengertian Islam. Islam adalah wujud nyata dari keimanan. Melalui rukun Islam, seorang muslim menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang kita bisa jelaskan yaitu syahadat. Ini seperti janji setiap seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini seperti kamu bilang, aku percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan aku akan mengikuti ajaran yang diwakilkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu sholat. Ini adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari. Sholat itu seperti cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah, memujinya, dan meminta pertolongannya. Ini seperti kita menyempatkan waktu untuk bertemu dan berbicara dengan seorang yang sangat kita sayangi dan hormati. Selanjutnya puasa. Di bulan Ramadan, umat Islam berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa ini bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga melatih kita untuk lebih sabar, peduli pada orang lain yang kurang beruntung, dan mengendalikan diri dari hal-hal buruk. Ini seperti kita sedang berlatih menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya zakat. Ini adalah kewajiban untuk memberikan sebagian kecil dari harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat itu seperti kita berbagi rezeki yang kita punya dengan sesama. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga peduli pada orang lain. Yang terakhir yaitu haji. Bagi yang mampu, ibadah haji ke Mekah adalah kewajiban sekali seumur hidup. Haji itu seperti perjalanan spiritual yang besar. Kita berkumpul dengan jutaan muslim dari seluruh dunia untuk beribadah di tempat suci. Ini seperti kita melakukan perjalanan penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun Islam bukan hanya sekadar aturan yang harus diikuti, tapi juga cara seorang muslim menunjukkan bahwa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata dalam tindakan sehari-hari. Melalui rukun Islam, seorang muslim belajar untuk taat, sabar, peduli, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pengertian ihsan. Ihsan adalah berniat baik karena kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Ihsan menumbuhkan keikhlasan, tanggung jawab, dan akhlak luhur dalam setiap tindakan. Ihsan itu seperti melakukan segala sesuatu dengan niat baik karena sadar Allah selalu melihat. Ini menumbuhkan keikhlasan, tanggung jawab, dan akhlak mulia dalam setiap tindakan kita. Jadi bukan cuma melakukan, tapi melakukannya dengan hati yang tulus karena tahu Islam, Islam, dan Ihsan.
Ketiganya saling berkaitan dan tak terpisahkan. Iman adalah akar, Islam adalah batang, dan ihsan adalah buahnya. Semuanya berbentuk fondasi kepribadian muslim yang utuh. Iman itu akar keyakinan dalam hati. Islam itu batang, wujudnya nyata, iman dalam ibadah dan tindakan. Ihsan itu buah, kualitas terbaik dalam beribadah dan berinteraksi karena sadar Allah mengawasi. Ketiganya seperti akar, batang, dan buah pohon. Selanjutnya yaitu ada konsep insan kamil. Yang pertama, insan kamil manusia sempurna secara lahir dan batin. Yang kedua, mencapai marifat dan kesadaran tertinggi kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat Tuhan. Yang keempat, tujuan ideal dalam pendidikan Islam. Insan kamil manusia sempurna lahir batin, mencapai marifat, mengenal Allah mendalam dan tinggi, potensinya meladeni sifat-sifat Tuhan atau Asmaul Husna. Tujuan ideal pendidikan Islam melahirkan individu yang seimbang lahir batin, mengenal Allah, sadar atas kehadiran Allah, dan berakhlak mulia. Singkatnya, insan kamil adalah tujuan utama pendidikan Islam, membentuk manusia ideal yang sempurna. Selanjutnya di sini ada cara menjadi insan kamil. Yang pertama, proses spiritual. Fana atau yang biasa disebut melepas diri dari dunia dan maka bersatu dengan kehendak Allah. Yang kedua, meningkatkan iman, memperkuat amal, dan menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai jalan menuju insan kamil. Untuk menjadi insan kamil, jalannya adalah proses spiritual yang meliputi fana, melepas keterkaitan hati dari gemerlap dunia dan hawa nafsu, maka menggantikan keterkaitan tersebut dengan berserah diri dan menyatu dengan kehendak Allah. Proses ini dicapai dengan meningkatkan iman, memperdalam keyakinan dan hubungan dengan Allah, memperkuat amal, melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas, serta berbuat baik, menyempurnakan akhlak, melatih diri menjadi pribadi yang berbudi luhur sesuai ajaran Islam. Pendidikan Islam berperan sebagai jalan yang membimbing individu melalui proses ini, memberikan ilmu, teladan, dan lingkungan yang kondusif untuk mencapai derajat insan kamil. Terakhir, hasil review ini ada bukunya adalah buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Karmawan MA menekankan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas. Integrasi iman Islam dan Islam dalam pendidikan melahirkan individu yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Konsep insan kamil menjadi tujuan ideal pendidikan Islam untuk menjawab tantangan moral di era globalisasi. Pendidikan harus menanam akidah syariah dan akhlak sejak dini, terutama di perguruan tinggi sebagai tempat lahirnya pendidikan di masa depan. Insan kamil adalah pemimpin yang beriman, berakhlak, dan bertindak dengan nilai-nilai Islam. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.